nama saya Dedi Isnanto. Di sini saya pemilik dari Agritindo Investama Fish Farm yang berdiri sejak tahun 2016. Saya dulu lulusan UNY ya, di PGSD UNY, lulus tahun 2016 juga. Kemudian menekuni dunia perikanan di ikan lele terutama ya, sampai sekarang. Biasanya disingkat AI Fish. AI Fish itu sebenarnya usaha perikanan ya, agriculture yang bergerak di bidang pembenihan ikan lele. Kita fokus di pembenihan ikan lele untuk memenuhi kebutuhan terutama yang ada di sekitar Jogja, Magelang dan sekitar. Berdiri sejak tahun 2016 sampai 2020, sekitar 4 tahun ya Mas ya, kurang lebih 4 tahun. Nah di situ ya namanya usaha ya, mengalami naik turun, tapi alhamdulillah sampai sekarang kita masih bisa survive untuk terus meningkatkan perikanan di Indonesia. Kalau sukanya ya kita, kalau ya biasanya kan orang ngasih makan ikan pasti kan seneng ya, semacam jadi terapi gitu kan ya. Nah itu salah satu keuntungannya kita di bisnis perikanan atau di agriculture terutama ya secara umum. Kita itu memiliki kepuasan ketika kita merawat ikan-ikan kita. Apalagi kalau bisa tumbuh dengan bagus, penjualan juga bagus, kan itu yang dituju kan ya. Tapi di luar dari itu pasti kita memiliki kepuasan batin ya, dan juga ya gampangannya bisa buat nambah-nambah penghasilan lah. Kalau dukanya ya Mas ya, dukanya namanya kita di usaha di bidang perikanan terutama ya makhluk hidup lah ya, katakanlah makhluk hidup. Resiko paling besarnya kan pasti kita mengalami kendala kalau ikan kita itu mati ya, atau gagal panen. Nah biasanya di situ kendala yang paling dirasakan lah. Mungkin juga banyak dari teman-teman yang merasakan kesulitan ikannya mati lah, entah nggak bisa panen atau mungkin kesusahan menjual, sedangkan ikan kita banyak, ya hampir sama lah. Sebenarnya pakan utama dari bibit di breeding lele atau pembibitan ikan lele itu pasti di pakan. Nah pakan yang pokok itu dari cacing sutra. Nah cacing sutra itu sebenarnya kita katakan susah carinya atau mudah itu relatif ya Mas ya. Kalau seperti sekarang ini, seperti musim penghujan seperti sekarang ini, kondisi ikan kita mudah untuk dipijah, tapi untuk cacingnya biasanya susah karena panennya susah. Karena secara umum cacing sutra itu masih berupa tangkapan alam, belum bisa dibudidaya. Walaupun sudah ada sih beberapa yang berhasil membudidayakannya, tapi mayoritas itu masih hasil tangkapan alam. Nah untuk di AI Fish ini di kita sudah menggunakan cacing yang hasil budidaya. Jadi kita juga bisa pastikan bahwa cacing itu lebih bersih daripada yang tangkapan alam. Karena kalau di tangkapan alam itu ngambilnya dari, kita kan nggak tahu ya, mungkin dari limbah apa atau limbah apa, karena memang kondisi alam itu kita nggak tahu apakah ada bakteri atau apa. Tapi kalau dari budidaya, apalagi itu memanfaatkan budidaya lele sendiri yang nanti kotorannya dijadikan untuk pakan budidaya cacing sutra. Nah itu kita bisa minimalisir lah untuk bakteri atau penyakit yang dibawa dari si cacing tadi. Salam patil. Salam patilnya begini Mas. Oh gini ya. Ya baik teman-teman semua, hari ini kita main tandang. Kita pergi ke sebuah daerah yang nanti teman-teman kaget deh kalau kita kasih lihat nanti ya footage-nya apa. Tapi hari ini kita vlog podcast yang pengen kita sajikan adalah asal muasal dari kenapa Sidokarto ini muncul. Kenapa? Karena Sidokarto itu muncul karena ada yang namanya ikan lele. Dan ikan lele itu lahir dari mana? Kali ini kita akan ngintip lele kawin. Gitu ya bahasanya, bukan ya? Nah, bahasa saintisnya ada, bukan lele kawin ternyata, itu kata yang saru itu. Breeding. Ya, breeding lele. Baik, hari ini ketemu lagi sama Ale, sama Bung Riko, dan ini kita bertemu dengan Mas Dedi. Mas Ded, ngomong Mas diunjuk. yang tuan rumah siapa? Dia kan tuan rumah. Kok kamu nawarin? Oke baik. Namanya adalah
AIFAM. Iya, AIFAM. AIFA. AIFAM. AIFAM adalah Kependekan dari Agritindo Investama Fish Farm. Fish Farm. Agritindo Investama Investama Fish Farm. Fish Farm. Ya, lebih enak AI gitu lah. Iya. Atau AIFAM juga boleh. AIFAM. Jadi teman-teman, ini kita sekarang berkunjung ke AIFAM dan ownernya langsung kita bertemu dengan Mas Dedi. Jadi Mas, kita kan salah satunya mungkin yang membudidaya lele dan mungkin teman-teman sobat Patil juga semua adalah teman-teman yang paling sering membudidaya lele. Tapi teman-teman kan belum tahu bahwa oh ternyata ketika membudidaya lele itu ada bibit yang diambil. Proses bibit itulah ada atau lahir atau menetas atau apapun itu namanya. Sebutannya apa sih Mas sebenarnya? Kalau bahasa umumnya ya itu Bahasa umumnya pemijahan lele. pemijahan Pemijahan lele. lele. Kalau nanti ditranslate ke bahasa Inggris jadi breeding. Oh. Iya. Jadi bahasa Indonesianya adalah pemijahan lele, kalau ditranslate ke bahasa Inggris adalah breeding. Betul. Catfish. Catfish. Breeding catfish. Ini sekaligus menjawab pertanyaan dari Ya. komentar di kolom-kolom Iya. komentar. Haus soalnya sambil minum. Iya, saya. silakan. Silakan diminum Mas. Iya. Di kolom komentar mengenai pemijahan ya, cara pemijahan. Ini kita Ketemu mulai pakarnya langsung. menjawab gitu. Ya kan? Ketemu pakarnya. Bagi teman-teman yang pengen main ke sini, ini di daerah Magelang. Nanti bisa kontaknya akan kita taruh di deskripsi. Kalau teman-teman juga pengen belajar langsung sama masternya, Ada nanti langsung IG-nya, Mas Mas? Dedi. Ada IG-nya? IG-nya, ada Di IG-nya juga website kita taruh. ada. Oh, iya. Oke. Nanti bisa di Siap, nanti kita akan share di kolom deskripsi ya. Baik, gimana? Lanjutkan. Oke. Mas Dedi, kalau untuk strength-nya sendiri apa ini? Kalau saya di sini dari awal memang membudidaya strength yang Semangat ini. dua. Sangkur yang dua. Oke. Sangkur yang dua. Teman-teman, sangkur yang dua itu memang legendaris. Iya. Bentar dulu, sangkur yang satu emang ada? Ada. Sangkur yang dua itu dia kayak pembaruan gen dari sangkur yang satu. Jadi direkayasa lagi ya? Iya, ditingkatkan lagi kualitasnya. Kan ada sangkuriang, ada mutiara. Ada mutiara. Perbedaannya apa? Mutiara itu setelah sangkur yang dua, jadi bikin strain baru, mungkin pembaruan atau di cross dengan jenis yang lain lagi, jadilah mutiara. Cuma kalau latest ya update lah. ya, Latest update ya? Iya, Betul. sedikit seperti gitu. Versinya ya, versi Iya. ini gitu ya. Betul. Ibaratnya sangkurang ini ada sangkurang Upgrade satu ya. dan upgrade-nya ada sangkurang dua. Yang dua. Terakhir dua ini ya. mutiara. Iya, Mentok setelah ini, itu dua. Baru naik ke step mutiara. Mutiara. Oh. Tapi banyak nggak sih peminatnya Mas? Kalau pengalaman saya ya Mas ya, mutiara sama sangkur yang dua itu sebenarnya ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kalau di sangkur yang dua itu biasanya ikannya memang dia agak lebih panjang, terus juga dagingnya itu lebih tebel, istilahnya bukan tebel sih, padat ya, lebih padat. Kalau mutiara itu dia emang gedenya lebih cepat, cuma kalau dilihat dari dagingnya itu dia lebih gampang susut lah. Kalau dia kalau lele itu kan suka ditampung dulu. Nah mungkin kalau ditampung itu susutnya dari mutiara sama sangkur yang itu dia lebih cepat yang mutiara. Cuma memang gedenya cepat, susutnya juga cepat. Itu kalau dari pengalaman saya. Pengalamannya Mas Ya. Dedi. Tapi kan itu tergantung dari kualitas pakan itu bukan Mas? Bisa jadi karena memang dari pakan sendiri juga sangat berpengaruh ya, apalagi sekarang kan sebenarnya pakan lele itu kan banyak ya Mas ya. Banyak. Ada yang pabrikan, ada yang bikin sendiri, ada yang cari. Betul. Macam-macam Jadi, ya. jadi gini Mas, saya luruskan sedikit Ya. ini Ale ya. Teman-teman yang sudah terlanjur melihara mutiara, jangan beranggapan kalau mutiara itu lebih jelek atau lebih bagus Ya. daripada Ya. sangkuriang Betul, gitu. betul. Jadi kan Yang jelas itu semua ada baik dan Ada baik buruknya buruknya. sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Nah, betul. Karena Betul. intinya dia kalau sudah masuk penggorengan sudah sama aja. Sama Mau aja. mutiara, mau sangkuriang, kalau sudah masuk penggorengan Iya. lewat Mas. Yang lebih penting itu di perawatan sebenarnya. Nah, cuman Betul. treatment sangkuriang dengan mutiara berbeda. Iya. Nanti kan cuman treatmentnya aja. Kalau untuk hasil, ya tidak, ya semua ada plus minusnya lah ya. Iya. Nanti kan kita gimana caranya kita ngejar apa yang udah ditarget. Betul. Panen Apa yang berapa. ditarget? Betul. Karena kuncinya adalah target, Mas. Betul, sama perawatan ya Mas. Nah, mijah lele ini berarti lelenya gede-gede Mas ya.
Kalau lele yang siap dipijak itu biasanya bobot sekitar 8 ons atau 800 gram itu udah bisa. Oh, 800 gram itu sudah Ya, bisa dipijak. sudah bisa dipijak. Itu Cara bisa. mengetahui dia perempuan sama laki-laki? Itu Betina sebenarnya udah atau sangat jantan? mudah sih. Kalau betina itu dia di bagian kelaminnya itu dia membulat. Nanti Oh, perutnya? Iya, mungkin Iya. nanti bisa ditampilkan aja. Iya, nanti kita tampilkan. Kalau bagian yang jantan itu dia agak ada istilahnya apa ya? Agak nggak sepanjang gitu. Nanti bisa di. Iya. Sebenarnya itu mudah sekali kalau cuma membedakan antara jantan dan betina itu mudah. Nanti Kan bagi Mas Dedi mudah, bagi Iya. sobat patil semua. Iya. Soalnya Wah. kemarin ada pertanyaan kayak gitu. Iya, lo saya jawabnya gimana Mas ya kan? Lah kita ini baru sampai 1 kilo isi 5 isi 7 udah masuk penggorengan Mas. Udah masuk penggorengan. Nah, kalau yang gede kayak gitu kan saya lihat nanti teman-teman kita lihat ya, paling kecil itu segini ya. Ya itu paling besar. Oh, paling Ada yang kecil ya. Ya, 800 Tapi gede-gede, gram. minimal segini lah Mas ya. Ya, Selengan saya lah ya. 800 gram itu segini Selengan lah. saya. Ya. Itu 8 ons ya Mas ya. 8 ons, 7 ons itu udah 7 ons sudah bisa. Kan 6 ons itu juga sebenarnya udah bisa. Itu kan sebenarnya tergantung dari kita kasih pakannya juga. Karena Oh. lele kecil sama lele besar tuh belum bisa menjamin bahwa telurnya itu akan jadi bibitnya fokus itu juga belum tentu, jumlahnya juga belum tentu. Karena memang kualitas telur sama ya memang kalau yang lebih besar itu jumlahnya lebih banyak ya. Ya, betul. Tapi dari segi keberhasilannya belum tentu. Belum tentu. Nanti faktornya apa ya? Mungkin dari kematangan kunat, dari pemeliharaan, dari pakan, macam-macam. Berarti yang besar belum tentu itu tadi Kalau ya? telurnya rata-rata memang Lebih banyak, tapi kapasitasnya. belum tentu ya berhasil tadi. Ya. Masih banyak variabel variabel lain. yang belum bisa diukur ini Mas ya. Ya. Jadi kalau besar itu belum tentu banyak telurnya, atau yang lebih kecil itu mungkin bagus telurnya tapi terus sedikit Ya, gitu Mas ya. betul, oke. Apalagi kalau lele-lele yang baru ditetas itu kan, misalnya kita dibuka terus baru sekali ditetas itu ya dikit. Iya. Nah, Mas Ded, berarti ini perkawinan ya, atau rekayasa atau apa? Bisa sampai dia menetas itu tadi, atau breeding tadi itu diapain Mas? Atau dipukul-pukul gitu langsung dia keluar lelenya atau gimana? Ya kalau Mungkin kan teman-teman pengen tahu, Betul, betul. lele ini melahirkan apa bertelur? Oh, ya bertelur ya, jelas orang nggak punya telinga kok ya kan, bertelur. Tapi gimana sih cara bertelurnya gitu loh? Kan? kalau cara pemijahan lele itu sebenarnya ada banyak ya Mas. Banyak ya? Variasinya. Ada yang alami, kayak saya itu masih alami, ada Oh, masih juga alami. yang sistem stripping atau Oke, dia baik. nanti di nanti di Ada dua, yang pertama kalau di sini ada dia memakai Mas Dedi alami dan sistem stripping. ya. Dua metode ini dipakai ya? Kalau saya cuma pakai yang alami. Oh yang alami, oke baik. Yang alami gimana Mas? Kalau yang alami itu kita nanti tinggal mengambil jantan sama betina yang udah siap untuk dikawinkan atau di breeding. Yang kalau jantan sama betina sebenarnya ada ciri-cirinya ya, Iya. yang siap untuk Oh, dipijak. ada lagi ciri-cirinya? Ada Ya, lagi. siap. Itu nanti udah ketemu yang yang jodoh lah istilahnya, yang siap dikawinkan, terus nanti dijadikan satu di kolam yang bersih. Jadi cuma satu pasang biasanya kalau saya. Berarti satu Perbandingannya kolam, satu jantan satu betina. satu kolam itu cuma 2 ikan, satu jantan, satu betina. Di air bening. Di air bening. Harus bening ya? Harus bening. Kalau butek dia nggak mau kawin. Nggak mau breed. Nggak kelihatan. Nggak Nggak kelihatan. Kalau nggak mau kawin. Oh gitu. Satu kolam nanti 1 kali 12 jam itu Ya. biasanya udah keluar telurnya. 1 kali 12 jam. Ya. Misalnya Begitu taruh 1 kali 12 jam selesai dia. Ya. Misalnya kita Cepat ya? sore kita nggak Kawinin. atau masangke, kawinin ya. Iya, Nanti masangke. pagi masangke bahasa Jawa. Oh itu bahasa Jawa oke. Oke. Kalau bahasa Inggrisnya pairing ya. Pairing. Oh. Nanti Pairing, oke. ya, kalau paginya itu biasanya udah kelihatan. Siap. Biasanya udah telurnya udah kelihatan di kolam. Ya. Nanti kalau telurnya udah kelihatan, indukannya yang diambil. Jangan telurnya yang diambil. Oh. Lama soalnya. Ya. Berarti gini, kan pikiran saya gini, mungkin ya, namanya juga pikiran boleh ya. boleh. Oh, tunggu 2 bulan dulu dia baru keluar. Kayak ibarat kan kalau manusia 9 bulan dia Iya, mengandung baru melahirkan gitu kan. Kalau hewan ada yang berapa bulan gitu kan, Iya. atau gimana. Oh dia enggak ya, 12 jam ya? 12 jam. Paling lambat atau paling cepat itu? Rata-rata 12. Paling cepat lah. Paling cepat 12 jam. Tapi kalau misalnya belum keluar tapi dia masih kelihatannya ciri-cirinya masih mau kawin, bisa ditunggu lagi 1 malam lagi.
1 malam lagi. Nah, ada jam-jam khususnya nggak Mas? Jam lele kawin. Jam-jam paling jitunya deh. Jam-jam Lele itu rata-rata kawin malam ya, karena Ya. kan lele itu termasuk hewan nokturnal ya. Jadi Oh, nokturnal. di Ya. malam hari. Jadi dia aktifnya aktif. di malam. Aktifnya di Nah, malam hari. Itu rata-rata mungkin ya kalau udah malam aja sih mungkin jam, soalnya saya juga nggak gitu. Kurang kerjaan betul. Iya, makanya tuh antara jam 12-an malam sampai jam 4 pagi itu. Oke. Ya. Sekitar itu nanti udah siap. Karena kalau biasanya yang ngecek jam 10 malam itu biasanya masih kejar-kejaran. Oke. Wah, anu masih Ya, ini ya. masih Beribik. Bribik gitu ya. Masih anu Tadi lah. yang stripping tadi nih. Ya, yang stripping Oh, gimana? Tadi alami ya. Jadi itu di air yang bening Betul. dengan spesifikasi khusus kalau sudah ditentukan lalu ditaruh. Betul. Cuma butuh 12 jam, sor. Tapi itu nggak ada apa tambah-tambahan apa hijau apa gimana? Kalau ada yang ditambah hijau, ada yang ditambah kayak paran itu juga ada. Tapi kalau karena saya prinsipnya gini, kalau misalnya lele itu udah siap kawin, mau dia kasih hijau mau enggak tetap Kawin. Nah, kelebihannya saya nggak pakai hijau itu airnya lebih bersih, nggak ada tertinggal hijau ya. Intinya begini Mas ya, kalau dia sudah sama-sama siap, nggak usah lama-lamain lah ya. Langsung Betul. disikat aja Iya, pokoknya. mempermudah. 12 jam mempermudah. Kita ini harus membuat hal yang sulit menjadi mudah. Gitu ya. Nanti zolim Nanti zolim, menghalang-halangi kan. Nah, Ya, tadi memang. yang stripping tadi. Kalau Stripping. stripping tadi sebenarnya hampir sama. Kita Ya. cari indukan jantan sama betina yang siap kawin. Ya. Bedanya kalau stripping, yang jantan tuh harus dibunuh karena kita mau ambil spermanya di situ. Jantannya kita ambil, jadi yang betina kita ambil telurnya. Kalau diambil telurnya masih aman kalau betina. Jadi nanti bisa kita taruh kolam lagi dia hidup. Tapi kalau yang jantan kita harus potong belah perutnya, terus diambil spermanya, dicampurkan sama telurnya yang sudah kita ambil tadi, sama kita taruh kolam di air yang bersih. Nanti juga sama prosesnya sama, cuma kalau stripping itu kan dalam tanda kutip ya secara dipaksa lah, dan kita juga resikonya kan kehilangan jantan. Ya. Tapi itu memang awam terjadi ya itu teknik yang sering Ada beberapa peternak itu yang pakai stripping juga ada, cuma kalau saya lebih seneng yang alami, tapi ya monggo sih itu kan itu pilihan. pilihan Itu selera. sendiri. Kalau stoknya itu kan nanti cuma masalah di stok ya Mas. Oh. Kalau stoknya indukan banyak, di stripping itu memang kemungkinan jadinya lebih banyak karena kan kita sendiri yang gampangannya mencampurkan antar sperma dan sel telur tadi. Sama Ikan telurnya ya. tadi ya. Ya. Jadi dia kemungkinan lebih bisa untuk berhasil. Tapi selama saya pakai yang alami juga alhamdulillah sih nggak terlalu ini sih. Banyak sedikit juga. Tapi intinya itu tadi, kalau yang jantan stripping itu harus dibunuh karena kita harus ambil sperma. Tergantung selera dan tergantung timingnya. Betul. Iya. Keren ya. Ngomongin lele kawin aja begini loh. Keren ya. Nah itu juga nanti Tapi jadi rezeki, kenapa? Karena ternyata begitu toh budidaya ikan lele untuk menghasilkan ikan lele lagi. Kalau kita kan budidaya ikan lele untuk dijual, untuk membesarkan dan lain-lain. Ternyata ini kita ini berada di atas mata rantainya ya. Ya. Karena kalau tanpa ini Iya. tidak ada bibit. Iya, betul. Ketika tidak ada bibit, maka tidak ada yang bisa dibudidaya untuk diskalasi lebih banyak dalam sebuah kolam. Jadi betul-betul perjuangannya begitu Mas ya. Jadi lele itu bisa sampai ukuran 2-3 aja itu udah luar biasa Mas ya. Ya. Karena pengorbanan dari sel telurnya sendiri udah kayak gitu ya. betul. Harus dipijah lah, harus di breeding. Belum lagi nanti dia kalau tadi saya mendengar itu ada istilah donat apa? Matang gonat. Matang gonat. Ya. Matang gonat. Matang gonat. Ya. Apa itu Mas? Jadi matang gonat tuh istilahnya Bahasa telur Inggrisnya, ya. bahasa Inggrisnya. Itu cari Google aja ya. Kalau tadi kan pairing ya, matang Itu gonat ini. intinya matang gonat itu dia yang kalau buah itu kan kita petik yang matang. Oh, Kan iya. kalau ada ciri-cirinya sih ya kalau Iya. buah yang matang. Sama itu juga sama, telur yang udah matang itu kan artinya dalam kondisi yang terbaik untuk dia disatukan dengan sperma Iya. supaya menjadi larva atau anakan yang bagus juga, karena kalau timingnya pas jadi hasilnya juga Oke, pas. Makanya kita ada yang istilahnya kita tambah
perlakuan lagi, jadi itu disuntik sama hormon untuk pematangan gonad itu. Nah, biar itu anunya Mas, kalau misalnya kita ginikan, itu kalau ketika indikasi matang gonad itu warnanya apa? ya Ya, atau Kalau- ciri-cirinya ya? Ketika kita ginikan tuh loh Mas, Iya, ginikannya. betul. Kalau betina yang matang gonad itu ciri-cirinya nanti di daerah kelaminnya itu dia udah merah tapi keunguan dan perutnya jelas besar ya, karena kan itu dia ya mengandung indikasinya ya. banyak. Itu adalah spesifikasinya matang gonad tadi. Ya, agak kemerahan terus dia perutnya juga besar. Ada keunguan tadi ya. Keunguan. Ya. Itu tandanya udah siap. Kadang juga malah kita tuh di Sirip. pegang sedikit udah ada telurnya udah keluar. Kalau Jadi udah disentuh sangat sedikit, siap, set, gitu ya? Ada yang keluar ya kelihatan lah. Kelihatan, ya. keluar. Itu tandanya udah siap. Oke, nah ini kalau ini pertanyaan paling awam, mungkin kurang bermutu tapi mungkin teman-teman pengen tahu. Boleh. Oke, berarti set keluar itu yang pertama keluar apa Mas? Telur ya? Telur. Dari telur jadi? Dari telur nanti kita nunggu sekitar 2 harian biasanya. Nah, dari telur yang 14 jam tadi, 12 jam. 12 jam tadi, nunggu 2 hari menjadi 2 hari jadi larva. jadi larva. Pertama dari telur ke larva. Lalu Ya. dari larva berapa jam kemudian atau Ya berapa larva hari? itu nanti kan dia udah, kalau kita kasih makan, kita kan Dikasih makan apa itu Mas? Kalau larva itu dia makannya dari indung telurnya sendiri. Masih ada cadangan. Ya. Sangunya, Masih sangu. Nanti kalau sangu. ada sangunya ya. sangu. Sangu bahasanya sangu. Bekal dari telur. Bekal, ya, bekal. Bekal. Nanti kalau Sangu itu loh. Oke, terus Mas. kalau nanti lelenya itu kelihatan udah lincah gitu ya, renanya Ya. udah cepet gitu, udah kelihatan kayak apa ya istilahnya, ya kayak cebong kan, Ya, kayak cebong lah ya, ya. kecil banget gitu. Nah itu berarti tandanya dari bekalnya tadi, dari indung telurnya tadi udah habis, maka kita harus kasih pakan. Diberi pakan apa itu Mas? Yang paling bagus ya cacing sutra sebenarnya. Cacing sutra. Cacing sutra itu nomor 1. Itu Alternatif selain cacing sutra ada? ada sebenarnya, ada putu air, tapi kalau putu air kendalanya kan jumlah lele itu kan banyak sekali ya, sekali pemijahan aja bisa sampai puluhan ribu mungkin. Wah, paling sedikit berapa Mas? Kalau lele yang pertama kali dipijah itu mungkin ini baru pertama kali ibaratnya nih ya? Pertama kali dipijah itu antara mungkin 10.000 sampai 20.000 itu udah lumayan. Tapi kalau lele yang standar mungkin ya dapat Yang sudah 5 kali 6 kali Ya, pakai lah dapat atau 50.000. maksudnya bijah lah. 50.000 50.000. itu udah satu pasang ya itu, satu pasangnya. Tapi nanti selama pemeliharaan itu kan pasti juga ada kematian, jadi itu wajar lah. Tapi kalau dihitung dari larvanya sendiri itu banyak sekali, bisa sampai puluhan ratusan ribu. Apalagi lele yang udah bobotnya udah gede itu Iya. bisa sampai ratusan ribu per sekali pijahnya. Dan itu nanti finalnya adalah sampai bertahan sampai yang kalau sudah ukuran berapa itu Ya siap dijual. Ya tergantung permintaan ya, ada yang minta kadang larva juga ada yang minta. Terus ukuran rete juga ada yang minta. Rete Karena itu gimana, Mas? Rete kan jadi ukuran dari larva sampai ukuran krete. rete. Ukuran rete. Larva sampai kita siap dibesarkan itu kan banyak sekali ukurannya ya. Ya. Ada 1, 2. ada 1, 2, 2, 3. Rete tadi di mana? Rete itu di bawahnya. Di bawahnya satu, lagi. dua. Pokoknya Ya. rete dulu, habis rete selesai baru 1 2. Sebenarnya di bawah rete juga ada. Di bawah rete apa lagi? Ya. Larva? Ada BB, TT, rete 1, 2, 2, 3, 3, 4, 3, 5, 4, 6. Pelan-pelan Mas, pelan-pelan. Oke, larva, BB, BB, TT, rete, rete, 1, 2, 1 2, 2, 3, 2 3, 3, 4, 3 4, 3, 5, 3 5, 4, 6. 4 6, Kadang ada yang bisa 47, 4 7, 5, 57, 57, 68, 79, 79, 9, 12. 9 12. Mentok ya ada akhirnya. Nanti Ya kalau yang remaja. terakhir udah siap konsumsi. Ya, remaja maksudnya konsumsi. Iya, Dan teenager berapa? siap konsumsi. Berarti 9 12. Berarti ada 13. Oke, berarti itu ya. Itu buat teman-teman semua ya. Ya. Baik, teman-teman, ini adalah salah satu konten kita mengenai hulu atau hilir ya? Ini hulu. Hulu dari bagaimana lele itu atau budidaya lele atau ya budidaya lele. Percetakan Pembenihan Lele ya. Percetakan atau pembelian bibit lele. Tetap selalu semangat buat teman-teman yang di luar sana, teman-teman milenial maupun teman-teman yang sudah budidaya lele, tetap selalu semangat. Jika memang ada pertanyaan, nanti silakan tulis di kolom komentar.
sebagai janji kita tadi juga, nanti kita akan sampaikan juga alamat di sini dan juga mungkin nanti Instagramnya jika ingin tanya-tanya langsung sama Mas Dedi. Ya kan, semoga konten ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua dan teman-teman jadi semangat untuk budidaya lele. Karena apa? Karena dari sinilah budidaya lele itu ada. Artinya dari pemijahan inilah budidaya lele, rantainya dari situ. Oke, sampai ketemu pada video selanjutnya. Tetap semangat. Saya Ale undur diri. Saya Riko Tuan juga undur diri. Saya Dedi. Sampai ketemu pada video berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan tombol notifikasinya dipencet. Salam Pati.